Direnem. Iya, Pak. Elistiani, mahasiswa direnem. MHS underscore Elistiani. Ya. Jadi tadi kalau maju nanti anu kesorotan aja lampunya kepadangan Prof, saya 3 loh, Prof. Oh, ya. Saya udah masuk, Prof. Ya. Mau ke sana. Ya, ada mau. Assalamualaikum, Bunda Yuria. Waalaikumsalam warahmatullahi Bunda Yuria. Nggih, Prof. Waalaikumsalam. Mulai bagaimana? Masih kurang apa enggak itu? Nggih, Prof. Kita mulai ya. Pun dimulai saja, Prof. Nggih. Nggih, Oke. Prof. Hostnya siapa ya? Pak Thomas sudah dijadikan co-host belum ya? Oh sudah. Sudah. Makasih Inggi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Sehingga sampai saat ini kita masih diberi beberapa kenikmatan ya, yang terutama adalah kita semuanya sehat. Insya Allah semuanya sehat walafiat ya. Oke, yang berikutnya kita pada malam hari ini kita mau koordinasi sebetulnya adalah PPL ya, PPL.
yang diam dulu. Saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kendala apapun ya. Dan kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa silaturahim dalam acara koordinasi, yaitu koordinasi untuk PPL PPG ya, PPL PPG dalam jabatan. Namun demikian ini saya sisipkan rekan-rekan dosen yang kemarin belum UK uji kompetensi, ini saya sisipkan untuk UK-nya ya. Itu nanti kita diskusi terkait dua hal, yaitu UK uji kompetensi dan PPL. Namun demikian nanti kita bisa diskusi semuanya ya. Ibu sekalian, tapi kami matur bahwa kita itu menjadi tim yang kompak, satu tim yang kompak. Sehingga kalau ada hal-hal yang kurang, itu mohon tidak disebarluaskan. Jadi hal yang kurang itu kita kemas, yang menarik kita bicarakan di dalam. Ya, termasuk mahasiswa, kita semua menjadi keluarga besar. Sehingga tidak boleh hal-hal yang kurang itu kita sebarluaskan di luar. Tolong itu ya, kita diamati oleh Allah SWT. Jadi saudara, ibu bapak sekalian harus paham, harus tahu itu. Nah, kita menjadi tim yang kompak. Jadi kalau ada hal yang kurang, kita bicarakan, kita diskusikan. Termasuk di malam hari ini, nanti semuanya, baik itu mahasiswa, guru maupun dosen, kita bisa diskusi di sini ya. Nah, nanti tanya jawab yang luas. Untuk itu, sebelum melaju lebih jauh, mari acara ini kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, Ibu Bapak dosen, ya Ibu Bapak dosen, dan sekaligus kami banggakan, yang ini yang kami percaya untuk membawa nama baik lembaga kita, yaitu adalah FKIP UMS. Kemudian yang berikutnya yang saya hormati rekan-rekan guru Pamong, begitu juga ini kami banggakan sekaligus yang terdepan. Jadi kami harapkan Ibu Bapak guru bisa mendukung kami, tetap membawa nama baik kami, yaitu FKIP UMS. Ibu Bapak, perlu saya sampaikan, kami di UMS ini secara nasional itu sudah terbiasa menjadi contoh tauladan, terutama adalah hal administrasi. Untuk itulah rekan-rekan guru, tolong nama baik itu tetap kita pelihara dan selalu kita tingkatkan. Dan kami sangat percaya kepada ibu sekalian untuk mempertahankan hal tersebut. Kemudian yang kami banggakan, rekan-rekan mahasiswa PPG, seperti saya sampaikan di depan, kalian semuanya menjadi tim keluarga besar kami, yaitu FKIP UMS. Untuk itulah rekan-rekan mahasiswa kami harapkan tetap semangat, selalu siap menjalankan tugas untuk PPG ini dalam hal apapun, sehingga harapan kami 100% lulus. Jadi tetap membawa nama baik lembaga kami, yaitu FKIP. Amin. Amin. Ya, rekan-rekan admin, begitu juga rekan-rekan admin, tolong nanti Ibu Bapak semuanya, baik itu dosen, guru maupun mahasiswa, koordinasi yang positif, koordinasi yang baik, yang nyaman dengan admin kami.
Saya kira insya Allah admin perlu disentuh, distimulus, ya, disapa dan seterusnya begitu. Karena kemungkinan tidak akan berani matur. Untuk itulah Ibu Bapak dosen, guru dan mahasiswa tolong kerjasama yang baik ya. Ibu Bapak sekalian, mohon maaf sekali lagi semua mic di-unmute dulu dan saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal presentasi ya. Kami sudah menyiapkan PPT ini. Ibu Bapak sekalian, yaitu koordinasi penyamaan persesi terkait dengan UK, yaitu ujian kompetensi komprehensif, ujian komprehensif, dan PPL, PPG dalam jabatan. Yang pertama, ini ada uji komprehensif. Nah, ini rekan-rekan nanti dosen penguji, insya Allah mulai besok pagi, dan PPL juga mulai besok ya. Namun ini masih ada kendala, yang khusus PPL, LMS-nya baru diproses setting oleh Pak Ahmad. Mengapa hal tersebut baru disetting? Ya, rekan-rekan ada keterlambatan dikit. Dan LMS tadi sore itu ada yang bermasalah. Nah, sehingga apa? Nilai belum bisa masuk semuanya. Kalau nilai belum bisa masuk, komprehensif ini, jadi PPL belum bisa disetting seperti gambar ini. Nah, jadi uji komprehensif itu uji komprehensif itu rencana awalnya 2 JP. Ini saya tulis ini masih awal nih ya, awal. Namun dengan pembicaraan PPG, koordinator PPG secara nasional se-Indonesia, itu kami sepakati, nanti sudah saya tulis di situ di dalam nanti, yaitu sekitar 30 sampai 50 menit. Kalau 2 JP itu kan berapa? 50 kali 2, yaitu 100 menit. Kalau 100 menit itu tidak cukup waktu. Ini materinya adalah terkait dengan pedagogik dan konten bidang studi. Ya, konten bidang studi. Dan seterusnya, semuanya adalah berbasis RPP yang telah kita buat. Jadi ini yang mahasiswa PPG 1 sudah melaksanakan dan selesai tadi, ya, hari ini. Ya, yang PPG 2, 3, dan 4 itu mohon diperhatikan. Ya, berbasisnya adalah RPP, 3 RPP yang telah disiapkan peserta. Dari 3 itu nanti akan dipilih 1, akan diujikan 1. Yang memilih adalah penguji. Penguji adalah 2, ada 2, yaitu dosen. Ada 2 dosen penguji. Ya. Nah, kemudian nanti lulus atau belum lulus. Kalau lulus itu bisa PPL. Tapi kalau belum lulus harus mengulang lagi. Prinsipnya seperti itu ya. Oke. Inilah alur uji komprehensifnya. Nah, ini sudah saya tulis di situ. 30 sampai 50 menit. Ya, dari mahasiswa mendalami 3 perangkat pembelajaran, yaitu RPP beserta lampirannya. Nah, ini ya. RPP-nya sudah diunggah di LMS. Nah, kemudian dipelajari secara mendalam. Ibu sekalian dosen, nanti dosen penguji. Ya, RPP-nya diunggah di LMS. Tapi namun demikian nanti akan disiapkan panitia, nanti di drive tersendiri. Biar mudah nanti ya. Jadi nanti akan dikelompokkan sub-sub kelas. Jadi satu rombel, ya, sub-sub rombel. Satu rombel itu nanti dibagi menjadi 3 sub rombel. Jadi 10-10. Jadi kalau 30 mahasiswa, satu rombel 30, nanti jadikan 10. Ya, 10-10. Kemudian mahasiswa mempraktekkan. Nah, 1 RPP yang dipilih penguji. Sekitar berapa? Sekitar 15 sampai 20 menit. Jadi ini hanya namanya bukan praktek mengajar ya.
tapi cuplikan mengajar. Cuplikan itu adalah lengkap. Tolong, diamnya dulu. Jadi putrinya yang nangis nanti tidak kedengaran ya. Ya, cuplikan mengajar. Cuplikan itu tapi komprehensif, yaitu terkait dengan pendahuluan, inti, dan penutup. Itu sekitar 15 sampai 20. Tidak boleh melebihi 20 menit. Nah, ya, kemudian nanti dosen menguji. Ya, menguji RPP tersebut. Jadi ujiannya itu ada 2, yaitu pedagogik. Nah, kemudian nanti ada formnya. Sudah disiapkan formnya. Sudah siapkan panitia, ibu dosen penguji, nanti formnya sudah disiapkan dalam bentuk Word, panjenengan gandakan masing-masing nama masing-masing mahasiswa, kemudian diisi, kemudian ditandatangani dan diunggah di LMS. Nah, nanti mengunggahnya bisa dibantu oleh admin kami. Syukur mengunggah sendiri, kalau enggak nanti minta bantuan. Tapi jangan sampai terlambat seperti hari ini. Ibu Bapak penguji, kalau hari ini terlambat, ya ini kan PPL-nya belum selesai disetting. Pak Ahmad luar biasa nih ya, Pak Ahmad ini lembur ini ya, karena ada keterlambatan nilai tadi. Oke, kemudian pedagogik diuji, kemudian nanti pendalaman materi diuji. Jadi waktunya itu kan ini mahasiswa kan 15 sampai 20. Kalau maksimal 20 berarti waktu tinggal 30 menit. Waktu yang 30 menit itu berarti dibagi menjadi 2. Ada 2 penguji. Ya. Sekali lagi kalau penguji pertama sudah menanyakan A, penguji kedua tidak usah menanyakan A lagi. Dikembangkan sehingga sampai menyeluruh, komprehensif. Kan gitu ya. Jadi tidak diusahakan tidak mengulang pertanyaan yang sudah ditanyakan penguji. Jadi kami mohon 2 penguji nanti koordinasi. Nanti pengujian akan kami share ya. Jadi pengujinya siapa-siapa, kelas apa nanti kami share. Dan kebetulan Ibu Bapak pimpinan Prodi besok itu bersamaan dengan pembekalan dan pelepasan sarjana pendidikan di FIP itu. Nah, untuk itu nanti pimpinan Prodi kami harapkan bisa membagi waktu, mengatur waktu sebaik-baiknya sehingga keduanya bisa berjalan. Nah, gitu. Itu Ibu sekalian. Kemudian yang berikut, nah ini tadi diagramatik, ini adalah narasinya. Jadi narasinya, prosedurnya seperti ini. Mahasiswa mendalami, dosen menguji, memilih, ya 3 perangkat itu. Kemudian ujian dilakukan secara daring dengan platform Zoom. Insya Allah kami sudah membelikan Zoom, masing-masing sub-rombel nanti dengan Zoom masing-masing. Ya, itu. Jadi nanti diuji di ruang Zoom. Jadi mahasiswa masuk 1, ya, kemudian diuji 2 penguji, selesai mahasiswa dikeluarkan, yang satunya masuk lagi. Nah, sehingga itu ada admin. Sehingga di dalam satu ujian, satu sesi itu ada 4 yang berperan, yaitu admin kami itu nanti mengeluarkan, memasukkan mahasiswa. Kemudian ada dua penguji, ya, ada 2 penguji, nah gitu. Nah, sehingga dalam ruangan Zoom itu adalah ada 4 orang. Nah, ini durasinya seperti saya sampaikan tadi. Nanti mohon dosen penguji, 2 dosen penguji dan admin koordinasi. Admin saya harapkan nanti matur kepada dosen bahwa waktu habis. Waktu kurang 5 menit, nah, gitu. Sehingga nanti dosen persiapan untuk mengatur apa itu hal-hal yang diklarifikasi. Ya, penguji menilai 2 hal tadi, ya, yaitu adalah cuplikan praktek pembelajaran secara lengkap, yaitu
pendahuluan, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup. Kemudian penguji dosen. Apa itu? Lama menuliskan skornya berapa, kemudian mencatat catatannya itu kejadian-kejadian yang unik itu apa, nah, kemudian membuat apa namanya nilai akhir. Panjenengan persani. Kalau ini yang lampiran 1 ini ya, ini berarti maksimalkan 40. 40 itu jadikan 100. Berarti nilai yang diperoleh dibagi 40 kali 100. Saya ulangi, skor yang diperoleh, bukan nilai ya, skor yang diperoleh dibagi 40 kali 100. Nah, itu memperoleh nilai ratusan. Nilai ratusan. Ibu Bapak penguji dan mahasiswa, KKM-nya 70. Ya, KKM-nya 70. Berarti Ibu Bapak penguji perso dan mahasiswa perso. Kalau belum mencapai 70, berarti belum lulus. Harus mengulang hari ketiga. Itu diperhatikan nanti ya. Yang belum lulus itu apa? Kalau tidak datang ya tidak lulus berarti kan gitu. Ya, untuk itu mahasiswa perlu persiapan betul. Kalau tidak bisa menjawab ya otomatis tidak lulus. Hanya diam saja tidak lulus kan gitu kan. Untuk itu rekan-rekan dosen sudah berpengalaman dalam hal itu. Kami sangat percaya kepada Ibu Bapak dosen itu. Ya. Dan mahasiswa kami harapkan juga semangat mulai hari ini, mulai malam ini, kuasai lagi 3 RPP tersebut. Ya, ini otomatis istirahatnya agak dikurangi ya, berarti belajar. Oke, Ibu sekalian, ini adalah form yang kedua. Ini form yang kedua. Nah, ini skornya itu rentangnya nanti sama. Kami panitia sudah nyiapkan ini ditambah 1 kolom untuk skor. Ya, ini ada maksimal 20 kali 5 100. Berarti ini skornya sudah ratusan. Tidak usah konversi nilai, langsung jumlah total jadi nilai. Ya, nilainya ratusan. Sama tadi, sama apa namanya, KKM-nya 70. Nah, ini monggo nanti dikembangkan rekan-rekan dosen. Sekali lagi ini segera kami share nanti, kemudian mahasiswa juga begitu, yang ditanyakan seperti itu. Tapi kan ini adalah Ini adalah kata kuncinya, kata-kata kuncinya. Nanti akan dikembangkan oleh rekan-rekan dosen. Baik, dicatat nanti kalau ada yang tanya, nanti ditanyakan tentang berkaitan dengan UP. Kita masuk pada PPL. Ya, PPL. Jadi PPL itu dibagi menjadi 2, yaitu PPL 1 dan PPL 2. Perlu kami sampaikan bahwa PPL ini kembali ke sekolahan masing-masing. Nah, ini perlu diketahui. Kembali ke sekolah masing-masing. Jadi real. Kalau real kembali ke sana, berarti apa artinya? Tidak ada konsekuensi apapun kepada mahasiswa itu sendiri maupun pihak sekolah. Karena mahasiswa adalah guru di sekolahan PPL tersebut. Ini mohon didalami itu ya.
Jadi PPL 1 itu durasinya 2 minggu. Hati-hati, Bapak sekalian. Baik itu mahasiswa, GP, dosen. Ya. Ini termasuk PTK. Nah, ini. Minggu pertama ada persiapan, kemudian penerapan dan evaluasi. Jadi persiapannya apa, kemudian nanti penerapannya itu prakteknya itu, dan evaluasi. Nah, termasuk di situ adalah PTK siklus 1. Perhatikan, PTK siklus 1 berarti rekan-rekan mahasiswa itu harus eksplorasi atau mengambil data PTK siklus 1. Yaitu apa? Observasi, wawancara, mungkin kan begitu ya. Kemudian dokumentasi, dimungkinkan post-test. Nah, termasuk video pembelajaran. Jadi rekan-rekan mahasiswa, maksud kami, rekan-rekan mahasiswa itu merekam video itu. Proses pembelajarannya lengkap. Kemudian nanti kemudian mahasiswa nanti ngedit videonya itu. Ya, dalam durasi, ini kita samakan, dalam durasi seperti nanti kalau UKIN, itu durasinya adalah berapa? Berapa menit? 30 menit mungkin ya. Jadi 20 sampai 30 menit atau 15 sampai 30 menit. Nanti kita cek ulang di buku panduan ya. Kemudian minggu kedua itu sama, persiapan, penerapan, dan evaluasi. Nah, ini minggu kedua berarti sudah RPP kedua, PTK siklus 2. Nah, Ibu Bapak peserta RPP 1 dan RPP 2 karena itu PTK berarti kelanjutannya. Materinya kelanjutan RPP 1, RPP 2 itu. Itu. Jadi RPP 1 kemudian dilanjutkan materinya untuk RPP 2 itu adalah untuk PTK siklus 2. Nah, hati-hati. Tadi eksplorasi data PTK siklus 1 sudah dilakukan, kemudian di sini pada minggu kedua eksplorasi data siklus 2. Bagaimana nih, ada peningkatan atau tidak ada peningkatan? Ini nanti dianalisis oleh mahasiswa ya, dan rekan-rekan dosen beserta GP nanti apa istilahnya, mendampingi, fasilitator, membimbing gitu ya. Jadi ini ada bimbingan dari dosen dan bimbingan dari guru. Nah, kemudian pada hari keempat nanti khusus untuk GP itu hanya pada hari-hari keberapa kan gitu ya. Tapi dosen selalu mengikuti terus. Jadi GP nanti pada hari-hari berapa itu nanti sudah ditulis di belakang nanti ya. Review PPL itu 4 hari. Ini 4 hari. Yaitu reviewnya. Nah, di sini buat sekalian rekan-rekan mahasiswa, review ini kalau nanti dilaporkan secara narasi, itu bisa digunakan untuk portofolio. Nah, jadi pada kegiatan ini nanti bisa digunakan untuk portofolio. Ya, review PPL dan PTK. Ya, kemudian refleksinya nih, sorry. Jadi refleksinya ini adalah digunakan untuk penilaian portofolio apabila mahasiswa membuat narasi. Ya, kemarin sudah ada yang membuat contoh itu narasi itu, kemudian saya review, saya kembalikan, tolong mahasiswa yang pernah itu punya itu di-share kepada teman-temannya. Ibu sekalian, jangan egois. Kita merupakan tim yang kompak, semuanya lulus. Kasihkan contoh itu.
Dan rekan-rekan harus jujur. Tidak ada yang sama persis, tidak ada plagiasi. Siapa yang plagiasi nanti akan didiskualifikasi. Jadi mahasiswa yang plagiasi akan didiskualifikasi. Untuk itu, rekan-rekan mahasiswa menjadi tim yang kompak. Kalau ada yang sudah punya, diberikan contohnya itu. Tapi kita dengan jujur harus mengevaluasi, gitu ya. Kemudian Ibu Bapak membuat namanya RTA, Rencana Tindak Lanjut untuk PPL 2. Ya, PPL 1 tadi sudah ditemukan suatu kesenjangan-kesenjangan, kemudian nanti tindak lanjutnya itu adalah alternatif solusi permasalahan pada PPL 1. Nah, itu nanti mahasiswa dikemas, ditulis itu. Ya, itulah nanti dibuat suatu laporan narasi. Ya. Kemarin saya berikan contoh, narasinya nanti represi, judulnya represi itu apa, ya, judulnya represi itu apa, kemudian tanggal berapa, kemudian dibuat suatu pendahuluan, kemudian dibuat suatu pembahasan, kemudian yang terakhir adalah simpulan dan saran, dan dimungkinkan ada referensinya. Kemudian ada pernyataan keaslian itu, ditandatangani di atas meterai 6.000. Nanti kalau udah mulai Januari, meterainya ganti 10.000. Nah, oke, Ibu sekalian, PPL 2 ini hanya sama durasinya 2 minggu. Ya, 2 minggu. Durasinya 2 minggu. Nah, ini sama penerapan, ya, persiapan, penerapan, dan evaluasi RPP dan siklus 3. Nah, ini Ibu sekalian, saya sampaikan. PTK secara nasional itu adalah minimal 2 siklus. Kalau mahasiswa mau melakukan PTK sampai 3 siklus dipersilakan. Tapi minimal itu adalah 2 siklus. Kalau 2 siklus berarti RPP-nya berkelanjutan. Intinya kan begitu. Ya, semuanya dibuat video. Jadi RPP 1, RPP 2, RPP 3 semuanya dibuat video. Dan videonya nanti setelah itu diedit yang bagus akan diunggah di LMS. Ya. Kemudian ada review. Ya, review itu 4 hari. Ya, nanti ada review PPL 2 dan PTK-nya. PTK nanti kita buat laporan itu ya. Kemudian kita refleksi dan membuat rencana tindak lanjut secara terus-menerus yang akan dilakukan rekan-rekan guru. Nah, sampai nanti setelah lulus PPG. Itu namanya rencana tindak lanjut secara berkelanjutan. Jadi Ibu Bapak, ya Ibu Bapak sekalian, tolong ini betul-betul mahasiswa itu adalah merangkum itu nanti. Suara dosen nggak dengar, unmute. Maaf, Prof. Mic-nya panjenengan unmute, Prof. Terus nggak kedengaran suaranya. Oke ya, mic-nya mati sendiri. Oke, Ibu sekalian, jadi ini hari kelima. Ulangi ya. Ini rinciannya, saya ulangi rinciannya ya. Jadi ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat. GP terlibat
pada hari kelima. Hari 1, 2, 3, 4, ini GP belum terlibat. Gitu ya. Nanti sambil kita baca, kita cek ulang di panduan. Nanti kami share aja, biar di-share Pak Mas Abdul. Mas Abdul nanti di-share itu panduan apa namanya, buku panduannya. Ya. Jadi ini. Giro, siap. Kemudian yang ini yang hari kelima. Nah, ini GP terlibat. GP sudah terlibat hari kelima. Melakukan editing video pembelajaran dengan durasi, ini 7 sampai 10 menit. Itu setiap pembelajaran tadi ya. Dan seterusnya. PTK, apa itu? DPL, GP, mencermati video pembelajaran. Ya, PTK, dan merancang kegiatan non-mengajar. Ibu sekalian, kegiatan non-mengajar itu adalah berkaitan dengan manajemen. Ya, monggo nanti apa namanya bisa apa namanya BP itu bisa BP, kemudian bisa yang lain. Jadi manajemen kelas, manajemen sarana prasarana, manajemen kurikulum dan seterusnya. Intinya adalah non mengajar itu ya. Nanti kita diskusikan. Kemudian hari ke-6 ya ini mahasiswa mencermati penilaian, masukan, balikan, dan saran, baik itu dari guru maupun dari dosen, terkait dengan video PTK siklus 1 dan rancangan kegiatan non-mengajar. Rancangan kegiatan non-mengajar. Jadi rekan-rekan guru merencanakan, ya yang manajemen tadi, manajemen sekolah, yang kami sebutkan manajemen sekolah. Jadi selain mengajar, jadi diharapkan nanti kalau jadi kepala sekolah, itu sudah menguasai hal tersebut. Mahasiswa melakukan refleksi PTK siklus 1 dan persiapan merancang PTK siklus 2 ya. Dan seterusnya ya. Ini. Kemudian ada rincian kegiatan minggu kedua ya. Apa itu? Ya. Ini reviewnya ya, reviewnya nih. Reviewnya. Ya. Nanti bisa dibaca di buku panduan. Nah ini PPL 2, 1 minggu ya, itu bukan 2 minggu yang tadi ya, di awal tadi. Nah ini, jadi sama ya, jadi saya kira tidak ada masalah. Kemudian ini reviewnya sama ya, sama. Nanti adalah pada buku panduan, nanti dicek ulang. Oke, untuk singkat waktu aja. Ini saya sampaikan sedikit terkait dengan UKM PPG. UKM PPG ya. Jadi mahasiswa kami mohon mulai sekarang selalu siap untuk menghadapi UKM PPG. Itu ada 2 hal, yaitu uji kinerja yang berbeda dengan UKIN yang dulu. Sekarang ditambah portofolio. Kemudian ada uji pengetahuan. Uji pengetahuan itu nanti mahasiswa boleh memilih di LPTK di dekatnya masing-masing. Jadi di daerah dekatnya masing-masing. UP. Jadi misalkan di mana ya, daerahnya di mana nanti bisa memilih ini yang terdekat. Ya. Misalkan yang dari Aceh dan terusnya itu kan milih yang terdekat karena luring harapannya gitu ya. Oke, ini jadwalnya UKM PPG buat sekalian. Jadi PPG 1, PPG 2 sampai PPG 3. Ini adalah PPG dalam jabatan. Jadi UKIN-nya itu, ya, UKIN-nya itu, kemudian UP-nya itu. Ini mohon dipersiapkan. Rekan-rekan mahasiswa, itu harus paham jadwalnya ini. Betul-betul siap menghadapi UKIN dan UP. Jadi untuk Daljab itu tetap UKIN baru UP. Tapi kalau Prajab dibalik. UP dulu baru UKIN. Artinya apa? Yang mendahului tadi sebagai syarat yang berikut. Jadi UKIN kalau Daljab itu menjadi syarat UP. UKIN nah, itu ya. Kemudian yang Prajab UP itu menjadi syarat UKIN kan gitu ya. Oke. Inilah penilaian UKIN-nya. Lah ada tambah portofolio. Jadi ada 3 hal yang dinilai.
yaitu RPP, kemudian pembelajarannya, kemudian portofolio. 6 kali jumlah 2 tersebut, 6 kali rata-rata jumlah, rata-rata dari 2 tersebut, ditambah portofolio dibagi 7. KKM-nya tetap 70. Nah, ini komponen portofolionya rekan-rekan mahasiswa, angkatan 2, 3, 4, itu ada 4. Yang pertama adalah penelitian dan publikasi, yaitu laporan penelitian, baik itu dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Jadi rekan-rekan guru sudah melakukan PTK, cari lagi. Itu adalah 2 tahun sebelum dan saat PPG. Jadi portofolionya adalah 2 tahun sebelum dan saat PPG. Ini berbeda dengan prajab. Kalau prajab itu hanya saat PPG. Nih, perlu dicamkan itu. Jadi sertifikat seminar itu nanti digunakan itu, yaitu adalah yang ketiga itu, mencari informasi baru. Nah, nanti yang 2 nanti khusus yang 2 ini. Mencari informasi dulu dan baru itu adalah pelatihan-pelatihan itu, sertifikat itu. Kemudian yang keempat itu menghasilkan karya, baik itu buku, LKS, LKPD itu ya, modul dan seterusnya begitu. Nah, khusus yang nomor 2 melakukan refleksi diri itu dengan membuat narasi. Apa yang direfleksikan? Terserah Ibu Bapak. Jadi dalam kegiatan PPG tadi juga boleh nanti dibuat narasinya, artinya laporannya ya, laporan progres perbaikan kinerja profesional itu seperti apa secara terus-menerus tadi ya. Jadi refleksi di PPL tadi bisa dilaporkan nanti, dibuat itu. Tetapi harus ada pernyataan keaslian dan untuk keabsahan datanya. Jadi ada rekan kinerjanya itu betul-betul itu adalah dibuat sendiri. Jadi ada mitranya. Seperti PTK itu kan ada mitra guru dan mahasiswa kan gitu ya. Jadi itu adalah sebagai keabsahan data. Itu mohon dicermati rekan-rekan mahasiswa yang 2, 3, 4. Mohon itu dicermati. Nah, ini adalah informasi umum uji UP-nya ya. Jadi UP itu 180 menit. Soalnya 120. Soalnya semuanya hot. Ya. Jadi soalnya semuanya hot. Nah, itu. Ya. Ada C3, C4, C5 dan C6. Sebetulnya ini ada yang mod ini ya. Yang C3 itu adalah mod. Yang hot itu adalah C4, C5 dan C6. Perbandingannya 1, 2, 1. 25%, 50%, 25%. Nah, inilah distribusi untuk CP-nya, untuk UP ada CP1 sampai CP7. Mohon dicermati itu ya, mohon dicermati. Oke, buat sekalian, mungkin itu bisa kita diskusi bersama-sama. Monggo tolong nanti yang lain dibantu untuk moderasi ya, moderator. Monggo Ibu Bapak sekalian, ada hal yang perlu kita diskusikan, disampaikan di sini. Terima kasih. Monggo Ibu Bapak sekalian, kami persilahkan. Monggo ini tak stop ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Salam. Pak Tama. Mau bertanya Pak Tama. Monggo sinten. Siapa ini nama? Saya Tamrin Nugroho dari Banjarnegara Pak. Monggo. Berkaitan dengan PPL, ini yang mau saya tanyakan, itu PPL-nya itu nanti apakah boleh secara tatap muka di kelas atau tidak nih Pak? Soalnya untuk bulan depan itu di sekolah saya sudah
melaksanakan pembelajaran tatap muka, Pak. Thank you. Ya. Ada yang lain? Disimpan dulu. Satu, Mas Tamrin. Yang lain ya? Saya Prof sama. Saya. Oke, monggo. Nggih. Mbak Sina. Nggih, terima kasih Prof. Jadi untuk dalam waktu dekat besok itu yang kita lakukan itu kan uji kompre dan PPL. Kemudian yang dilakukan nanti adalah kita menguji mahasiswa itu praktek cuplikan selama 15 sampai 20 menit. Kemudian setelah satu itu langsung dilanjutkan dengan tanya jawab dengan pendalaman pedagogi dan pendalaman materi begitu. Nggih. Ya. Nggih, Bunda. Nggih. Oh, nggih. Jadi itu satu orang itu praktek kemudian lanjut tanya jawab waktunya maksimal 50 menit ya. Ya, siap. Nggih, terima kasih ya. Yang lain? Izin bertanya, Prof. Yo, sebutkan nama. Saya Arinil Jannah dari Sleman. Siap. Nggih. Monggo. Tanya tentang tadi untuk yang PPL 2 tadi kan disebutkan sama Profesor tadi itu RPP 3 dan siklus 3 ya Prof ya. Padahal yang selama ini kami siapkan itu kita untuk PTK-nya hanya 2 siklus Prof. Jadi RPP 1 dan 2 itu untuk satu di kelas yang sama, RPP yang ketiga itu untuk kelas yang berbeda. Siap, Kemudian satu lagi Prof, tentang portofolio. Portofolio yang berupa video, yang media video pembelajaran itu kalau di buku panduan kalau tidak salah durasinya 15 menit ya Prof ya. Nah, ini saya dan beberapa teman itu, kami itu biasa membuat video pembelajar itu 7-10 menit Prof. Karena kan kita juga melihat karakter siswa, nggih. Kalau lebih dari 10 menit itu konsentrasinya sudah nggak bagus untuk anak-anak. Makanya video yang kami buat itu nggak nyampe 15 menit Prof. Cuma durasi 7-10 menit. Apakah itu bisa diakumulasikan atau tetap berarti tidak bisa dipakai untuk portofolio karena kurang dari 15 menit? Begitu saja Prof. Terima kasih. Yuk yang lain. Monggo yang lain. Monggo yang lain. Saya Prof. Ahmad Rosada, Angkatan 1 Bahasa Inggris. Ya Mas. Mau tanya, kita kan Angkatan 1 Bahasa Inggris sudah melaksanakan PPL kompre. Ya. Terus tadi secara sekilas kami belum menangkap rincian kegiatan hari pertama dan sampai hari ke-12 detailnya seperti apa, terus besok kita kegiatannya apa, seperti apa belum jelas Prof. Terima kasih ya berarti ya. Iya, siap Prof. Terima kasih Prof. Ya. Ada yang lain? Saya Prof. Nama Ahmad, ketika PPL ini kalau modelnya daring itu bagaimana jika di lingkungan sekolah kami ini susah sinyal juga, kemudian wali murid dan peserta didik juga ada yang tidak punya gawai atau HP gitu, itu bagaimana Prof? Terima kasih. Ya, oke ya. Rekan-rekan semuanya, cukup 5 dulu ya, nanti dilanjut ya. Yang lain persiapan untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan ya. Ya, rekan-rekan semuanya siap pertanyaan dan mohon mic-nya tetap dimatikan dulu. Ibu sekalian, rekan-rekan panitia nanti bisa menambahi yang disampaikan Pak Tomo ini. Jadi Bunda Yulia dan teman-teman nanti tolong nanti bisa tambahi kalau ada yang kurang ya. Baik. Yang pertama dan yang terakhir, jadi nomor 1 Mas Tamrin dan nomor 5 Mas Ahmad, ya PPG 2 tadi, ya. PPL itu adalah di sekolahan masing-masing. Ayo, yang lain itu diamnya dulu. Saya ulangi. PPL itu kembali ke sekolahan masing-masing. Sehingga
logikanya ya, PPL-nya adalah real seperti di sekolahan masing-masing. Kalau Mas Tamrin itu kan ya Mbak Marpati dimatikan dulu mic-nya. Mic-nya dimatikan dulu baru bisa bercanda dengan anak suaminya gitu ya. Mic-nya dimatikan dulu. Baik. Ya, jadi Mas Tamrin tadi luring ya dilakukan aja luring gitu. Kalau Mas Ahmad yang terakhir, bukan Ahmad bahasa Inggris ya. Ahmad yang PPG 2 tadi, itu daring, susasinya, nah, daring itu susasinya. Nah, ternyata belum luring. Nah, bagaimana strateginya Mas Ahmad itu bisa namanya apa? Kunjungan ke rumah itu loh. Home visit. Jadi home visit, kumpulkan beberapa siswa, kemudian Mas Ahmad ngajar. Sekaligus menjawab yang Mbak dari Bantul ya. Itu PPL 2, tadi Pak Tomo sudah matur. PTK secara nasional itu minimal 2 siklus. Nah, tadi Pak Tomo matur. Kalau mahasiswa mau melakukan 3 siklus, nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya RPP-nya itu terusan dari RPP 1, 2, 3. Namun, nah ini kan Pak Tomo udah bilang tadi, peserta atau mahasiswa itu kan hanya menyiapkan RPP yang berlanjutan itu 2. Yang satunya itu adalah ya kelas atas atau kelas tinggi kan begitu. Ya sudah, si Bu tadi tidak usah melakukan siklus 3 kan begitu. Jadi hanya 2 siklus. Karena RPP yang ketiga itu sudah disiapkan untuk kelas yang berbeda kan begitu. Gitu ya. Jadi Pak Tomo tadi secara umum besok kalau saudara itu melakukan PTK itu tidak harus 2 siklus. Gitu ya. Namanya minimal kan tidak harus kan. Berarti lebih kan boleh. Gitu ya. Itu nggih. Bisa dipahami ya. Kemudian portofolio. Portofolio udah itu digunakan. Jadi nanti kan akan di-judgment oleh penilai. Oh ini portofolionya mintanya seperti ini, ternyata ini durasinya begini. Nanti akan dinilai. Jadi enggak usah ragu-ragu, masukkan aja portofolio nanti ya. Jadi video-video yang ada itu dimasukkan. Dan harus dinyatakan bahwa itu adalah buatan panjenengan asli. Itu harus ada pernyataannya. Semuanya pakai meterai 6.000. Ya. Jadi ada surat tugas, ada surat pernyataan itu, integritas itu. Surat tugasnya itu adalah Ibu Bapak minta kepala sekolahnya. Kalau Ibu Bapak kepala sekolah, kemarin kan ada yang tanya. Kalau kepala sekolah bagaimana? Atasan langsungnya. Atasan langsungnya siapa? Kan gitu ya. Kalau kepala sekolah misalnya kepala PAUD. Nah, atasan kepala PAUD siapa? Nah, misalkan itu swasta atau negeri ya, tinggal di atasannya langsung aja ya. SD juga begitu atasan langsung. Itu nggih. Jadi semuanya ada surat tugas dan fakta integritas. Unggah aja, Mbak siapa tadi ya? Bu siapa tadi ya? Kemudian yang bahasa Inggris normatif bahasa Inggris karena ini mungkin tadi terlambat Mas Ahmad. Gimana Prof? Terlambat tadi? Tidak. Oh.
Kan UK-nya sudah. Kompre sudah ya. Ya besok itu tinggal PPL. Ya. PPL itu kembali ke sekolahan. Sekolahan masing-masing maksudnya. Ya, kembali ke sekolah masing-masing. Tidak kemana-mana Mas Rahmat. Kembali sekolah masing-masing ngajar. Panjenengan ngajarnya itu biasanya ngajar kelas berapa? Biasanya ngajar SMP, SMA, SMK? SMK, Prof. SMK kelas berapa? Biar gitu ya. Ya. Yang untuk PTK yang kelas berapa itu? Gitu ya. Di RPP-nya dari siapan kan? Sudah. Itu hari pertama itu pakai RPP dan PTK siklus 1. Minggu pertama, bukan hari pertama ya, minggu pertama ya. Minggu pertama itu adalah untuk PTK siklus 1. Nah, ada ya. Jadwalnya kapan, Prof? Gimana? Jadwalnya belum keluar, Prof. Tenang wae, mau ora ngrungokke kupingmu iki. Nggih. Oh, iki Pak Tomo ora galakno. Setting PPL sekarang baru di desain. Mengapa? Karena ada keterlambatan nilai dari rekan-rekan penguji. Ya, jadi rekan-rekan penguji hanya 1-2 yang terlambat. Kemudian sudah saya antisipasi, ternyata itu ada kendala di LMS-nya. Tenang aja Mas Rahmat ya, sabar. Dan dino mulang ya, kok bunyi dadi ya. Iki Pak Ahmad nglembur rumangsamu kowe ya nglembur sinau. Ya, jangan enggak belajar. Ya, siap, Prof. Bahasa Inggris semuanya bahasa Inggris 100% ya. Amin. Sinau. Gitu ya. Jadi rekan-rekan semangat kita menjadi tim yang kompak. Ya, minggu pertama itu adalah praktek untuk PPL siklus 1. Intinya begitu Mas Roma. Ya, kemudian minggu kedua sama. Minggu kedua praktek untuk PPL siklus kedua. Kemudian itu masing-masing diapakan? Masing-masing kemudian direfleksikan. Nah ini loh, rekan-rekan semua didengarkan itu. Khususnya adalah yang tahap 1, yang besok PPL. Dengarkan. Pas refleksi itu, saudara betul-betul komitmen tinggi, kemudian dibuat narasi, kemudian dipakai untuk portofolio. Ya, dibuat portofolio. Kemarin sebetulnya saya sudah minta itu. Rekan makin rombel, masing-masing rombel itu kan punya grup toh. Tolong itu Pak Tomo dimasukkan, nanti kalau ada tanya-tanya apa-apa lewat grup itu, kemudian saya berikan contoh beberapa, misalkan artikel, misalkan apa kan bisa memberikan contoh. Tapi ternyata ya apa ya rombel rasa gawe ya. Kalau ditambahi grup Pak Tomo lebih banyak grupnya ya. Itu Mas Ahmad atau Rahmat tadi? Ahmad ya? Ahmad, Prof. Ya, oke. Nanti PPL 2 sama Muhammad. Intinya hanya 1 kali ngajar, 1 minggu. Jadi PPL 2 itu adalah RPP ketiga. Nah, tadi Mbak Anu, Pak itu kan berbeda kelasnya. Iya, untuk itu PTK-nya 2 siklus. Tadi dituliskan siklus ketiga. Betul, apabila saja itu ya, apabila saja. Ya. Oke, jadi yang PPL 2 itu nanti mungkin ganti kelas. Mas Rahmat biasa kelas berapa? 10, misalkan begitu, terus nanti ganti kelas 11. Gitu. Biasanya 11, ganti 10 gitu ya. Jadi ada kelas rendah dan kelas tinggi. Oke. Siap, Prof. Ya. Jadi gitu, kemudian semuanya direfleksikan lagi. Nah, Mas Rahmat bisa membuat narasi lagi, laporkan untuk portofolio. Ya, gitu ya. Jadi di dalam PPL ini kita punya 2 portofolio untuk refleksi, kan begitu. Ya, semangat itu. Ya, gitu ya. Oke ya. Ini kelima-limanya sudah dijawab semua ya. Mungkin ada tambahan dari Bunda Julia, dari Pak Ahmad, dari Pak Wadan, Pak Toyib. Oke, Prof, nambahkan, Prof. Ya,
Oke, monggo Pak Ustadz, Wadan. Oke, untuk kegiatan PPL, nanti Bapak Ibu di LMS itu sudah ada panduannya, hari 1, 2 apa, hari 3, 4 apa, dan seterusnya. Tetapi itu hanya panduan ya, pelaksanaannya itu fleksibel sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Yang pasti tagihannya setiap minggu adalah mengajar 1 RPP, melaksanakan PTK, ya, kemudian melaksanakan kegiatan non pembelajaran, ya. Nah, sehingga Bapak Ibu nanti memenuhi saja apa yang diminta di dalam LMS itu. Nah, untuk Bapak Ibu dosen, kegiatan PPL selama 12 hari dan 6 hari yang PPL siklus kedua, time span-nya tidak dihitung, ya, sehingga nanti ke koordinasi Bapak Ibu bisa leluasa sesuai dengan kesepakatan dengan mahasiswa. Nah, untuk kegiatan review 1 dan 2 itu time span-nya dihitung, sehingga nanti harus mengikuti aktivitas yang ada di dalam LMS. Saya kira itu Prof, tambahan saya Prof. Oke, terima kasih Ustadz Wadan. Ada yang lain mungkin? Bunda Yuria? Itu disemangati anak-anak bahasa Inggris. Prof. Yuk. Menambah sedikit Prof. Ya. Untuk yang akan uji kompre segera, ya, itu minta tolong perangkat pembelajaran lengkap dengan lengkap dengan perangkat ya, itu harus ditempatkan di folder masing-masing. Jadi setiap perangkat 1 folder, sehingga nanti ketika dosen memilih RPP 1 itu folder 1 yang dibuka, begitu. Tolong mengunggahnya pun itu di tempat yang semestinya, karena nanti divisi IT itu memindahkan perangkat itu ke dalam Google Drive itu agar tidak mencari-cari. Hanya itu, Prof. Oke, terima kasih. Yang lain, Pak Ahmad? Pak Ahmad lagi ngelembur, PPL. Saya kira Pak Ahmad sudah disampaikan Ustadz Wadan ya. Jadi Ustadz Wadan sudah menyampaikan, nanti di PPL di LMS-nya itu sudah ada petunjuk-petunjuknya itu. Prof, izin menambahkan, Prof. Oh, monggo Bu Deknur, untuk mahasiswa, untuk unggah perangkat pembelajaran jangan dalam bentuk RAR, karena kemarin ada yang unggah dalam bentuk RAR dan ternyata bukanya kan repot ya. Dan ternyata ini profilnya itu ada virusnya, jadi nggak bisa terdetek ketika unggah itu kalau kan sudah terdeteksi langsung. Ya, oke, makasih Dik. Ada yang lain, rekan-rekan dosen, guru, Pak Mo? Monggo Ustaz. CM Colomadu uji kompre hari tanggal 16 itu Prof, hari Jumat. Itu kan saya Jumat itu ngisi khutbah Jumat Prof. Jadi apakah jadwalnya bisa diundurkan jam 11.12 itu diundur dari mundur jadi jam 1, 2, 3, 4 gitu. 11, 12. Khutbah jam berapa Ustaz? Ya setengah 12 sudah. Ya 30 menit dirampungke no. Nek arep mundurke engko repot ra. Boleh diundurkan repot nah, itu perjanjian dengan mahasiswanya. Kalau mundur lagi berarti waktunya mundur lagi. Saya kira itu tentatif ya, dipersilakan Ustadz aja. Siap Ustadz, matur nuwun. Nanti diatur Ustadz ya. Siap, matur nuwun. Ustadz kan begini. Waktu itu kan ada ringnya. Ringnya berapa tadi? 30, 50. 30, 50. Oh, jadi entek ke kabeh 50. Jadi kurangi 5 menit nah, pas sebelum Jumatan, jadi setengah 12 ki rampung ngono lho, Ustaz. Ini tentatif itu, diatur nanti dengan admin kami ya. Siap, Kiai. Dengan admin. Kiai. Semua mahasiswa yang UK itu harus standby. Standby-nya di rumah masing-masing toh.
Ya nanti tinggal memasukkan kan gitu ya. Jadi nanti karena durasi ring waktu itu tidak semuanya sama. Ada yang 40, ada yang 42, kan begitu Ustadz ya? Iya. Ringnya itu. Jadi tolong nanti semua mahasiswa siap ya. Dan sekali lagi dari Bu Nur Amalia tadi, rekan-rekan mahasiswa ngunggahnya jangan RAR. Dibuka aja itu filenya. Ya, perhatian pada rekan-rekan mahasiswa. Nanti kalau file kan sudah terdetek kalau ada virusnya. Karena rekan-rekan, jadi jangan sampai nanti ribet sendiri. Dipastikan, syukur-syukur itu file disimpan dalam RTF. RTF berarti tidak berubah. Bukan doc ya, bukan doc. Ya. Apa namanya Pak Ustadz? Tidak berubah kalau komputernya itu berbeda levelnya, kan itu ya? Formatnya RTF. Nah, RTF biar tidak berubah. Semua mahasiswa di apa itu diperhatikan. Mic-nya dimatikan dulu, itu anaknya minta tidur itu ya. Gitu ya. Jadi semua mahasiswa tolong unggahnya perangkat pembelajaran dari Bunda Yuria tadi itu di folder masing-masing. Nah, jangan lupa merupakan file bukan RAR. Filenya disimpan dalam RTF biar tidak berubah. Nek carane sing sedo kae sapa sing penyanyi Ambyar dulu ya. Siapa itu namanya ya? Jadi agar supaya tidak pecah-pecah Ambyar itu. Nah, itu mohon diperhatikan. Kemudian rekan-rekan semuanya, dosen penguji UK seperti Ustadz tadi, Ustadz Colomadu, PCM Colomadu itu nanti diatur sendiri karena itu Jumat ya. Dan rekan-rekan yang pimpinan prodi itu kan pas barengi, ada yang pas bersamaan dengan pelepasan sarjana pendidikan itu ya. Nanti tolong itu diatur. Tolong itu pas acara di auditorium loh, Bro. Senam dan penanaman pohon. Ya nanti Pak diatur Ustadz ya, itu senam dan penanaman itu ya. Nanti ya, diatur, ya. Ustadz nanti bisa membawa laptop ke sana, kemudian ya artinya kan tujuh muka, yang penting ya, mukanya kelihatan di sana ya. Ya, Bro. Oke, itu Ibu sekalian, ada yang lain? Tanya, Prof. Tanya, Prof. Satu-satu, yo. Siapa dulu, siapa Prof? dulu? Bu siapa dulu, yo. Oke, Bu, ayo Bu. Ditunjuk Prof aja siapa dulu. Bu, iki sapa lah aku rapat Ya, Mbak Siti dulu, monggo Mbak. Ya, Mbak Siti, oh, ya, Mbak Siti. Assalamualaikum, Prof. Ini mohon maaf, dari tadi kan dari Guru Pamong belum ada yang tanya, ini saya mau menanyakan. Kebetulan sehati. Guru Pamong ini, Bu siapa jenenge? Bu Siti. Siti Samsiah, Prof, dari Kleco 2. Oh, alah, Mbak Siti Samsiah Kleco 2. Sekolahmu pindah mana? Digusur, Prof. Kayak itu lebih bagus ya. Insya Allah Januari selesai, Prof. Ya, bagus ya. Ya, monggo Bu Siti. Saya mau menanyakan Prof, karena ini pembagian untuk Guru Pamong, saya kan belum mendapatkan jadwal ya, hanya tadi di WA Bulina. Kemudian saya nanti di-share nanti di-share ya. Maksud saya untuk angkatan berapanya kan saya belum tahu ya. Nah, untuk yang kedua nanti yang saat ini PPL saat ini angkatan 1. Angkatan 2, 3, 4 belum disetting. Kita sampaikan. Nyeting PPL itu apabila selesai UK. UK itu nilainya masuk baru bisa disetting. Kalau UK tidak lulus, kalau UK-nya tidak lulus, tidak boleh PPL. Ngoten Bunda? Nanti PPL yang kedua, Prof. Yang kedua, untuk nanti Guru Pamong itu actionnya baru hari kelima, nggih? Ya, nanti Pak Abduh nanti yang bisa Coba Pak Abduh dibaca pedomannya, ya pedomannya.
Di PPT-nya Nanti otomatis hari kelima tadi ya. Otomatis di LMS kita muncul seperti biasanya ya, Prof. Oh, nggih. Nggih, Bunda. Nggih, ngoten mawon, Prof. Matur nuwun. Sehat, nggih. Sekolahnya lebih baik, dibangunkan. Amin, Dibangunkan nggih. apa kuwi? Dibangunkan. Pak Wali Kota, Prof. Pak Wali Kota, ya. Alhamdulillah. Ya, Pak FX ya. Oke, yang berikutnya Bu siapa tadi? Bu siapa? Bu Yanti, Prof. Yanti, adik saya itu, Prof. Oh, Bu Yanti itu dari mana nih? Ini mahasiswanya Prof. Tama S2 MPD. Dan lulus? Lulus, yeah. Ya, Terima kasih menyambung pertanyaan dari Bu Siti tadi, Prof. Kita selaku guru pamong, Prof. Sepertinya kita perlu mendapat pencerahan yang lebih terang begitu. Bagaimana job description dan pembagian tugas antara dosen dengan guru pamong. Kalau tadi saya simak sama seperti Bu Siti, kita baru action di hari ke-5 dan ke-6 gitu ya, Prof ya. Nah, pada hari sebelumnya itu apakah kita juga ikut join di LMS-nya atau cukup di hari ke-5 dan ke-6 itu saja kita ikut join di web, termasuk di web meeting-meetingnya gitu, Prof. Bunda. Terima kasih. Ya, ada yang lain mungkin? Saya, Prof. Tambah dulu ya. Pak Ali Mahmudi ini dari mana nih? Dari Padi, Prof. Angkatan 4. Angkatan 4, ya. Moga Pak Ali. Ya, izin bertanya, Prof. Kampus. Untuk RPP yang digunakan untuk kompre itu, misalkan kan daring dan luring, Prof, atau kombinasi. Itu apakah bisa, Prof? Kemudian yang kedua, nanti setelah kompres sudah selesai, dilanjutkan PPL. PPL itu tadi kan di sekolahnya masing-masing menggunakan tatap muka, Prof. Itu apakah RPP-nya nanti diganti lagi atau bagaimana, Prof? Kemudian yang ketiga, Prof, untuk videonya itu nanti dibuat dalam format apa, Prof? Itu nanti ada aplikasi tersendiri atau mencari sendiri mahasiswanya, Prof? Terima kasih, Prof. Ada yang lain? Mas Abdu, Pak Abdu, dan Pak Ya, Ahmad. Prof, tanya, Prof. Sebentar ya. Ini siapa, Pak? Siapa nih? Bambang, Prof, dari Banjarnegara, mahasiswa, Prof. Siapa? Nama. Mahasiswa. Nama. Bambang Sunario. Oh ya, Pak Bambang, ayo. Nah, terkait dengan portofolio yang membuat itu, Prof, yang video pembelajaran. Yang saya tanyakan, misalkan membuat PPT bernarasi, nah itu apa termasuk video pembelajaran? Atau yang kedua, kita harus misalkan membuat video pembelajaran melalui Zoom atau Google Meet itu, dengan peserta siswa hanya 3 atau 5 atau mungkin sesama mahasiswa. Assalamualaikum, Prof. Mau nanya, Prof. Sinten nih, Pak? Mahasiswa Nanto, Boyolali. Ya, Pak Nanto, yuk. Untuk yang masalah tadi ya, Pak, untuk materai, apakah materinya itu satu untuk mewakili semuanya atau setiap hasilnya karya itu dikasih materai semua, Prof? Ya. Ampun, Pak Nanto. Sampun, Prof. Assalamualaikum, Prof. Tanya, Prof. 11. Pak siapa nih? Pak Dwi Widianarko dari Sleman, Pak. Prof. Pak Sinten? Sujud. Dwi Widianarko. Ya, Pak Dwi, ya. Nah, izin bertanya untuk perangkat pembelajaran dan RPP itu, Prof, kita di F2 sudah mengupload revisi perangkat pembelajaran 3 macam itu. Sementara kemarin yang saya upload dan teman-teman upload beberapa berformat zip atau RAR, Prof. Apakah nanti di uji komprehensif itu kita upload lagi atau memang kita pakai yang di F2 itu ya, Prof, ya? Ya, Pak Dwi PG berapa? 2? 2, Prof. Tentang 2.
angkatan tak 2. jawab, Pak Jaha, Pak Dwi, diulangi lagi. Zip tadi kan kadang-kadang nanti tidak bisa dibuka. Tolong nanti diulang lagi, dibuka ya, dibuka. Syukur-syukur disimpan dalam RTF, biar tidak. Oh iya Pak, Pak. Biar tidak ambiar tadi loh ya. Berarti yang dipakai memang yang itu Prof ya nanti ya? Ya, yang sudah disiapkan itu, yang dipakai yang disiapkan itu ya. Oh yang iya. sudah disiapkan. Siap, makasih Prof. Oke, Pak Dwi, ada yang lain? Mohon maaf Prof, izin nambah lagi Prof dari Nanto. Ya, Nanto, ayo. Untuk tambah juga Pak, penyusunan portofolionya mohon untuk formatnya nanti di share atau dibagi gitu ya, Prof. Pak Nanto baca buku panduan. Punya enggak? Ya, Prof. Baca. Lagi. Kemarin baca wecan nomor. Ya, oke. Oke, ada yang lain? Paut mau bertanya. Saya Prof. Oke, Bu Paut dulu, Bu Paut. Saya Prof. Bu Paut sih, Bu Paut. Nanti Bu Paut nih. Ini saya Prof. Sri Tila Ari. Indri. Oh, saya SMA bahasa Inggris. Oh, saya sebentar, Bu Paut dulu, Bu Paut dulu. Indri. Mahasiswa Paut Indri, Pak. Oh ya, monggo. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sekalian. Iya. Untuk mengenai portofolio itu kan ada berupa sertifikat. Kami kan adanya kalau guru PAUD umumnya sertifikat pelatihan-pelatihan. Apakah sertifikat itu harus mencantumkan jam pelajarannya atau sertifikat umum boleh disertakan? Lalu dalam PPL kemarin kan kita sudah membuat 3 RPP, 2 RPP yang kita ampuh sama 1 RPP yang tidak kita ampuh. Berhubungan dengan PTK, apakah setiap satu siklusnya ditentukan berapa RPP atau bagaimana? Lalu karena kami terkendala dengan daring, kalau seandainya ada home visit, bolehkah kegiatan itu kami kelompokkan di rumah-rumah murid atau Jadi, kowe ora ngrungokke ta. Kowe njaluk piye? Sampun Pak, terima kasih. Tadi sudah disampaikan Pak Tomo gitu. Ayo Bu bahasa Inggris. Bu siapa tadi? Bu? Ntar Pak. Bu Tilar. Tilar. Nah. Ini Prof tanya. Begini, ini kan kemarin saya ikut yang GP yang 01 ya. Ini sudah main lah. Besok itu kalau habis PPL itu kan nanti ada kita mainnya kan di action hari kelima. Itu nanti mohon segera dimasukkan ke dalam WA group biar tahu perkembangan ya. Nggih, jadwalnya tak berarti ya? Ya. Nggih. Nggih. Jadi action hari kelima itu nanti langsung dimasukkan ke WA group ya Prof ya. Sampun tenan. Gitu ya. Nggih. Ibu sekalian, masih ada tambah lagi? Sementara ini dulu. Pak Mas Abdu. Mas Abdu, nanti jawab yang atas-atas tadi ya. Apa itu namanya? Guru itu 56 tadi lah. Oke, saya coba pelan-pelan Prof, soalnya sinyalnya agak jelek kalau malam. Oh gitu. Oh, mamun desa banget aduh. Takut ngene jenengan no. Oke, Pak Tomo dulu, nanti Mas Abdu dan Pak Mas apa namanya? Mas Ahmad ya. Pak Ahmad kon lilir Pak Ahmad ya. Siap Prof, hadir Prof. Nah, oke, jawab Prof. Pak Tomo dulu ya. Pak Tomo dulu. Baik, terima kasih Bu Siti dan Bu Yanti. Pokoknya kami PPG UMS, panitia PPG UMS sangat berharap dengan rekan-rekan guru Pamong ya. Sangat berharap dengan rekan-rekan guru Pamong bisa mempertahankan kualitas kami. Ya, Bu Siti, Bu Yanti dan ya, Bu Tilar. Ibu Tilar apa Bu Tilar? Ya, Bu Tilar. Itu ya kami sangat percaya pada panjenengan intinya ya. Terima kasih sekali. Kemudian nanti keterkaitan aktivitas GP nanti akan disampaikan Pak Abdu
Tapi dalam buku panduan itu adalah panjenengan itu mulai terlibat hari kelima, kan begitu ya? Mulai terlibat hari kelima. Nanti hari 1 sampai 4 bagaimana? Apakah ya boleh saja masuk ya? Kalau tidak punya, misalkan ada longgar, nanti masuk coba lihat seperti apa, nanti bisa untuk komen di hari 5 dan 6 itu ya, Bu ya. Jadi hari 1, 2, 3, 4 itu coba menyempatkan diri beberapa waktu itu masuk, coba lihat gitu ya, nanti ya komen-komen seperti apa kan gitu ya. Kemudian yang berikutnya Pak Ali. Ini Pak Ali benar ya? Pak Ali ya? Pak Ali. RPP yang untuk UK itu ya sudah yang disiapkan itu 3 hal itu. Itu kan sudah diunggah ya. Ya, tapi ada masukan-masukan, unggahnya ke folder masing-masing, jangan RAR. Yang RAR tadi siapa tadi? Yang RAR tadi si Zip tadi ya, Zip itu si Dwi. Nanti Mas Dwi dan rekan-rekan yang masih di RAR, masih Zip itu, nanti coba diulangi sekarang ya, diulangi. Nanti biar dipilih ya. Tidak usah masalah, jadi diunggah lagi yang file. Syukur-syukur filenya itu disimpan di RTF, agar supaya tidak pudar tadi ya, tidak pudar itu. Kemudian PPL itu, Mas Ali, PPL itu kan sesuai dengan kondisi aktual, sesuai dengan kondisi nyata. Sekolah panjenengan. Kalau sekolah panjenengan luring, ya luring. Kalau daring, ya daring. Kalau daring tidak ada sinyal, tidak punya tadi Mas tidak punya HP, ya panjenengan home visit, ya home visit. Mbak siapa mau si Indri, mesti kandani orang rumah, oke. Ya Andri, jadi nanti boleh beberapa siswa, jadi ngumpulkan misalkan di dekat rumahnya ada siswanya, kumpulkan beberapa siswa, 3 atau 5 kan gitu ya. Jangan banyak-banyak, nanti rumahnya jauh-jauh. Ya, nah itu untuk PPL, gitu ya. Jadi itu Mas Mas Ali. Jadi luring atau daring dipersilahkan sesuai kondisi sekolahan masing-masing. Videonya nanti Pak Ahmad. Videonya pokoknya di dalam pembelajaran itu dibuat video. Videonya seperti apa dan seterusnya Pak Tomo rapat mudeng nanti Pak Ahmad. Ya. Jadi nanti pakai format yang seperti apa dan seterusnya. Monggo nanti Pak Ahmad dijelaskan untuk videonya ya. Siap, Prof. Nah, kemudian Mas Bambang. Oh iya Mas Bambang ini ya. Mas Bambang ini portofolio. Yang portofolio itu yang mungkin nanti kita siapkan mulai sekarang. Itu boleh video ya. Nanti seperti apa pokoknya video pembelajaran itu, kemudian PPT narasi boleh, saya kira. Nanti juga aja PPT narasi ya. Itu kan hampir mirip. Boleh ya, Prof. Ya. Ya, itu ya Pak. Siapa jenenge? Bambang ya? Bambang Sunario. Ya, Pak Bambang. Kemudian si Pak Nanto. Pengirit pun Pak Nanto, ya satu-satu pernyataannya ya, jadi gitu. Nah nanti kalau bisa ya nanti pokoknya fleksibel inilah ya. Kalau ada beberapa misalkan narasi satu-satu kan boros ya Pak sopo jenenge Pak Nanto ya. Iwang Boyolali. Iya Pak. Meterene rasa gue. Pados teras Pak. Ya, kenapa? Nanto rasa gawe metere dhewe. Ya. Nanti begini, dari dikasih apa namanya label untuk narasi berapa 1, nah, itu. Jadi kan ada pernyataannya, itu sebutkan aja situ, ya. Itu adalah betul-betul, nah, itu buatan sendiri kan, gitu ya. Jadi tidak boleh tidak disebutkan, misalkan itu mempunyai narasi, video dan sebagainya, sebutkan satu-satu di situ, judulnya apa dan seterusnya. Kemudian ada mitranya, intinya adalah saksinya, Mas Nanto, gitu ya.
Saya kira Ya, tidak ada Prof. masalah ya, Ya, nanti Prof. ditambahkan. Sampaikan aja agar supaya agak ngirit nanti ya. Itu. Ya, Prof. Makasih, Kemudian Prof. Pak Dwi sudah ya, Pak Dwi sudah ya. Kemudian Bu Indri. Bu Indri tadi RPP-nya ya, RPP dulu, anu portofolio nanti. RPP-nya untuk PTK tadi sudah tadi ya. Jadi Bu Indri itu kan ada, kita punya 3 RPP ya. Nah, RPP pada kelasnya itu kan ada 2, yaitu yang PTK. Berarti ada RPP yang berkelanjutan tadi. Terus betul Bu Dwi? per siklus berarti hanya sekali, J. Sesuai Satu RPP-nya. RPP, nggih. Oh ya, yang tanyakan tadi per siklus itu berapa RPP? 1 RPP, ya dah? 1 RPP, cukup ya, 1 RPP. 1 RPP itu kan beberapa pertemuan loh, sehari ya. SD ya? SD apa TK? Oke. Bu Dwi? PAUD, Pak. Oh, Terus PAUD. untuk videonya tadi kan visit home per kelompok. Itu nanti videonya perwakilan dari satu kelompok anak-anak itu ataukah semua dari kelompok itu dijadikan satu atau bagaimana, Bapak? Ya tadi kan PPL itu kan per minggu loh ya. Intinya kan per minggu itu loh. Jadi siklus pertama itu minggu pertama tadi kan begitu Bu Dwi ya. Bu Indri ya. Bu Indri ya. Kemudian siklus kedua adalah minggu kedua kan begitu. Nah itu semuanya di video ya, di video. Jadi minggu 1 sebetulnya kan hanya minggu 1, 2, 3 kan begitu ya. Minggu 1, 2, 3 kan ya. Kemudian baik portofolionya monggo itu sertifikat umum ya dah. Yang menyatakan ke apa namanya diklat itu kan ada jamnya. Yang tidak diklat kan tidak ada jamnya kan begitu ya. Itu disampaikan aja ya. Jadi sertifikatnya itu boleh umum ya. Kemudian Bu Tilar ya, Bu Tilar nanti ini Mbak siapa namanya? Mbak Lina. Ya, tadi udah WA saya untuk jadwal PPL-nya. Tapi di RAR tadi ya akhirnya Pak Tomo tidak bisa buka itu ya. Nanti ini saya bukakan untuk yang UP besok ya, yang UP besok. Saya bukakan jadwalnya. Ini sudah saya buka. Itu mungkin monggo Pak Ahmad dulu. Pak Ahmad terkait dengan LMS video dan seterusnya. Pak Ahmad dulu. Pak Ahmad. Assalamualaikum, Pak Ahmad. Iya, Prof. Siap, Prof. Maaf. Ya, Prof. sampaikan Prof. yang pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan tadi. Oke, siap. Baik, saya menjawab yang pertama terkait dengan video ya. Jadi video Bapak Ibu yang harus jenengan buat itu adalah nantinya jenengan harus dibuat di YouTube. Jadi nanti yang dikumpulkan di LMS itu adalah linknya saja. Jadi kalau yang di YouTube biasanya yang paling ringan itu adalah formatnya adalah MP4 ya. Jadi Bapak Ibu nanti pasti kalau di YouTube ya mintanya adalah format MP4. Jadi video yang Bapak Ibu unggah itu nanti diunggah dulu di channel Bapak Ibu di YouTube. Jadi Bapak Ibu yang belum punya channel YouTube silahkan membuat channel YouTube terlebih dahulu ya. Nanti video Bapak Ibu PPL-nya, videonya itu adalah ditaruhnya di YouTube. Nanti yang dikumpulkan di dalam LMS adalah bentuknya adalah komprehensif terkait dengan materi, terkait dengan bahan ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kan udah unggah di modul sebelumnya, ada review sudah ada unggah ya. Nanti di modul uji komprehensif di LMS-nya sudah ada lagi yang Bapak Ibu harus unggah lagi. Nah, itu silakan nanti diperbaiki sesuai dengan formatnya gitu ya. Selain di LMS yang Bapak Ibu harus unggah, nanti ada yang Bapak Ibu unggah juga yang di drive. Nanti akan kita share di kelas masing-masing. Bapak Ibu silahkan unggah di Google Drive yang sudah kita siapkan. Jadi nanti untuk persiapan uji komprehensif, Bapak Ibu nanti mengunggahnya 2 kali, yaitu yang pertama di LMS-nya, yang kedua adalah di Google Drive yang kita siapkan dari panitia. Nanti kita akan share di kelas, begitu. Itu untuk terkait dengan uji komprehensifnya ya. Nah, saya menambah dengan LMS,
mohon maaf Bapak Ibu, nanti malam ini insya Allah nanti bisa sudah diakses. Ini saya mulai setting ya, nanti mungkin jam tengah malam insya Allah sudah bisa dibuka LMS-nya untuk terkait dengan PPL. Nanti di PPL sudah jelas terkait dengan hari pertama ngapain, kedua, dan seterusnya. Nah, untuk Bapak Ibu guru dosen, maaf, untuk PPL nanti dalam 12 hari itu ada tagihan yang sifatnya web meeting. Itu ada di LMS, kalau nggak salah di hari pertama dan hari keberapa itu ada. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu cermati di LMS-nya ya. Tapi maksudnya itu fleksibel, dalam artian Bapak Ibu atur sendiri nanti kesepakatan dengan mahasiswanya mau jam berapa, hari keberapa, monggo silahkan. Tapi untuk hari pertama itu kalau di dalam LMS itu adalah web meeting terkait dengan diskusi awal terkait dengan siklus 1. Nanti untuk di hari kedua itu tidak ada untuk web meetingnya, masih di posisi itu. Saya lihat ada lagi web meeting itu nanti di hari kelima. Ya, ada kelima itu ada web meeting lagi terkait dengan diskusi ya, link video YouTube pembelajaran. Nanti silahkan Bapak Ibu persani terkait dengan itu. Jadi untuk PPL memang lebih banyak sifatnya adalah mahasiswa adalah kerja mandiri. Tapi perannya dosen dan guru pamong adalah membantu di dalamnya. Nah, makanya di LMS sudah disediakan untuk koordinasi antara mahasiswa dengan dosen pamong ataupun guru pamong, maaf gitu. Mungkin itu Prof tambahan saya. Monggo. Ahmad. Terima kasih Mas Ahmad. Kemudian Mas Abdu. Dari 5 ke 6, 56. Mas Abdu. Sinyalnya jelek karena malam. Mungkin itu aja ya untuk nyingkat waktu, Bu Siti dan Bu Yanti. Tadi pokoknya panjenengan yang wajib itu adalah yang 56. Yang 1 sampai 4 panjenengan kadang-kadang ya karena kita adalah sebagai pembimbing yang baik ya, menjadi suatu teladan, bisa menengok itu ya nanti ya, gitu ya. Gitu. Ibu sekalian, ya Ibu sekalian, ada pertanyaan di chat, yang perlu kami follow up. Bagaimana kalau mahasiswa itu terlambat masuk ke Zoom UK ini saya kira ya. Ibu sekalian, jadi tergantung aja. Apabila itu tidak disengaja dan itu karena sinyal, itu mohon dimaafkan. Jadi mahasiswa, tapi betul-betul mahasiswa harus komitmen tinggi, sudah siap dulu. Dosen, penguji, dan admin koordinasi yang bagus. Jadi dosen dan penguji koordinasi yang bagus. Ya. Jadi admin jangan sampai salah. Admin jangan sampai salah. Mas Suryo dimatikan dulu. Ya. Wirawan dimatikan dulu mic-nya. Ya, admin jangan sampai salah mengeluarkan, memasukkan mahasiswanya. Jangan salah kamar, jangan salah. Nah, kemarin kan masih ada terjadi admin kami ada kesalahan-kesalahan ya. Itu mohon maaf. Jadi sekali lagi admin diharapkan jangan sampai salah lagi. Kemudian yang berikutnya ada pertanyaan dari mahasiswa. Bu Nurul kok galak men. Bu Nurul Hidayah yuk galak men piye? Putrine ora kono seneni. Rasa seneni anak ya. Dimatikan mic-nya dulu. Oke, ada pertanyaan dari mahasiswa. Mahasiswa itu mendapat rekomendasi dari penguji UK. Ya, mahasiswa mendapat rekomendasi, mendapat saran dari penguji UK agar supaya RPP-nya direvisi lagi. Nah, monggo itu dilakukan. Jadi gini, kita itu kan merupakan suatu tim yang kompak. Jadi mahasiswa itu juga sudah guru, ya dosen ya guru, guru GP ya guru, sama-sama guru. Nah, kemudian yang berdasarkan, kalau RPP itu disarankan, nah karena sudah berdasarkan permen nomor berapa?
nomor 20 sampai 24 ya. Ya 2016 itu, atau yang SMK. Yang SMK itu ada permen-permen yang baru. Berdasarkan permen itu, berdasarkan teori yang ada, kalau sudah benar ya sudah. Tapi memang kalau itu dimaknai belum benar, ya direvisi. Kan begitu, ya. Intinya begitu. Jadi kita saling menjaga, saling menghargai lah ya, saling menghargai. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, mahasiswa, guru, dosen harus saling menghargai. Ya, saling menghargai. Yang lebih tua ya otomatis kan mahasiswa kan ya harus menghargai dulu ya. Nah, itulah disesuaikan aja. Begitu Ibu sekalian. Mungkin ada yang lain, kalau tidak ada yang lain saya share untuk jadwal. Prof Tama. Oh ya. Prof Tama boleh memberi masukan ya? Boleh. Sinten iki? Berkaitan Bu Ambar, Prof. Ya, Bu Ambar. Monggo, nggih. Berkaitan dengan tadi yang bertanya untuk PPT bernarasi, Prof. Jadi untuk PPT bernarasi itu dibuat video dulu. Itu ada caranya dengan file save as, ekspor, ada pilihan video, Prof. Karena kalau tidak dibuat video nanti tidak bisa. Biasanya nanti jadi PDF begitu. Jadi PPT bernarasi itu divideokan baru diunggah di YouTube begitu, Prof. Matur nuwun. Ya, terima kasih Bu Ambar. Mahasiswa siapa tadi? Pak Bambang. Pak Bambang. Ya, Prof. Ya, Prof. Siap, Prof. Ikuti rekomendasi dari Bu Ambar. Jadi PPT narasi tadi dirubah dulu ke video. Video nanti diunggah ke YouTube. Kemudian linknya seperti Pak Ahmad, linknya nanti yang kita diunggah di itu ya, di LMS ya, Pak Bambang ya. Oke, kita harus belajar Pak Bambang. Tenang aja, tidak ada masalah ya. Ya. Durasinya sama ya, Prof, 15 menit ya, Prof. Monggo, nanti pokoknya itu disesuaikan. Tadi kan ada yang 7 sampai 10 menit itu yang sudah ada ya. Tidak ada masalah kan begitu kan? Nanti akan di-adjustment oleh penilai kan gitu ya. Itu Pak Bambang. Ya, menambah sedikit, Prof, yang belum terjawab, Prof. Yang belum terjawab mana? Yang itu yang kita misalkan praktek menggunakan Google Meet itu dengan siswa hanya 5 itu, misalkan video itu juga bisa digunakan atau tidak? Oh, si Bambang ini siswanya sesuai dengan keadaan. Siswanya 3 boleh, 5 boleh, dan seterusnya gitu ya, Pak Bambang. Oke, terima kasih. Ya, oke. Monggo, ada tambahan dari Bunda Yuria? Ya. Bapak, saya sarankan kepada Bapak Ibu mahasiswa untuk membaca pedoman panduan portofolio. Panduan portofolio itu segera dibaca, segera dikalkulasi portofolionya sendiri. Nanti kalau ujuk-ujuk itu sudah di depan pintu UKIN, itu nanti waktunya tidak akan cukup lagi. Jadi kalau sampai saat ini masih ada yang bertanya, sertifikatnya tidak ada jamnya, sertifikatnya itu kan sebenarnya di buku pedoman ada semua. Nah, oleh karena itu mohon dibaca dari sekarang, dikalkulasi dari sekarang, sehingga nanti sedikit demi sedikit portofolio itu bisa dikumpulkan dari sekarang. Ngaten, Prof. Terima kasih. Masih saya tandaskan rekan-rekan mahasiswa, karena ada tambahan video itu, ada tambahan portofolio itu mulai dari sekarang. Rekan-rekan mahasiswa itu sudah mengidentifikasi ya, dan baca dulu panduannya. Gitu, oke? Oke ya, Bapak sekalian. Terakhir, ini saya sampaikan sedikit nah ini, kelihatan? Bisa dibaca? Bisa dibahas nggak? Halo? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Bro. Bisa, Pak. Bisa. Nah, ini untuk PPG 2 ya. Kelas PAUD. Ya, kelas PAUD ada ini. Ada Bunda Darsina, Bu Korea, itu mahasiswanya ini. Aryani, Asmawati, Dia, Eni, Ermi,
Khairia, Kurun, ya Kurun, terus Rahmayani, Safrida, Yulidar. Yang kedua itu ada Prof Eko, Bu Willy, ya. Itu ada Dedes, Eliana, Irda, Lindawati, Marwati. Kemudian ada Munawaroh, Nur Aini, siapa ini? Parwati, dan Siti Nurul, sama Yusra. Jangan terlambat. Jangan terlambat. Usahakan, pastikan sinyalnya bagus. Tapi hati-hati, tidak usah naik ke genteng. Yang apa ini? PAUD C. PAUD C itu ada Prof Ilham sama Pak Yul, Bang Yul. Ajirna, Halimah, Triyana, Indah, Mirna. Terus yang 16, Ili, Raudatul, Rini, Rizka, Supriyani. Nah, ini yang apa nih? Yang PAUD ya, yang PAUD. Kemudian berikutnya ini apa ini? SD 1A itu Bunda Sri Sutarni sama Ratih Puspita, Bu Ratih ya, Bu Ratih Puspita geografi. Ada Puspa Sutrisno, Rasiwen, Pak Slemet, Yeti Ari, Suharyo, Tarmono, Ahmad Muhammad, Indah Gempur, Dedi. Yang kedua 1B ada Pak Ustadz Muhibin sama Bu Rina Astuti. Biologi. Ya, rapat apa lagu? Mei, ya Bu Mei, Bu Pak Iwan, Pak Setiawati, Ratih Dia, Agatha Asih, Zeni, Julia, Wahyu Eko, Mahyati Yuni. Sekarang 1C. 1C Bu Ika Chandra, Bang Toyib. Wis mulai dong. Nih, ada Bu Puji, Saryati, Sopiatun, Reni, Endang, Nur Ari, Hainur, Ratna, Eka Arti, Oktavia, Aristia. Nah, yang C ya. Sekarang yang 2A. 2A, Bu Ami sama Dr. Santi. Santi Ami, ini Ami. Biologi. Ya, Ami. Ya, loro Ami. Dwi Hartati, Pak Slemet Suryanto, Slemet Arifin, Bambang Sunaryo. Selamat, Prof. Muniroh, Suko, Pelis, kok Pelis menagi? Pelis Tia Kowi. Erni, Yuni, Hesti. Berikutnya adalah Pak Fatoni sama Pak Arif Cahyo. Nah, ini Yuli, Leni, Supriyatin, Asih Suci, Iput. Kemudian berikutnya 16, Sulastri, Sulistiawati, Riyani, Istin Wigati, Iin Sulistiawati. Nah, ini 2C Bu Nur sama Bu Pak Obi. Bu Nur sama Obi. Obi ikut itu? Bang Obi? Assalamualaikum, Obi. Iya, Prof. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih, Mas Obi. Ya. Ya. Ini adalah Pak Topo, Pak Sutopo, Pak Tamrin, Maida, Mei Safitri, Nani, Ani Puji.
Ati 16 Ati Kurnia Iswalu sapa ini? Iswaluyani Fitrika Ruli Muhammad Tinu. Nah, ya. Jadi 15, 16. 15-nya Pak Obi, Bu Nur nanti itu bersamaan dengan pelepasan sarjana pendidikan. Jadi Pak Obi. Kemudian 3A adalah si Ustadz Wahdan sama si Bu Nida, ya, sama Bu Nida. Istiqomah Ika Yuli, Arum Puspita, Nis Anissa, Dani, Bagus, Devi, Arif, Ari, Yuliana, Purwani, Nuriana. Berikut 3B itu ada Pak Ustadz Muroji sama Bang Abduh, sinyalnya jelek gitu ya. Eliana, Endang, Suprobo, Aryani, Wahyu, Ardian, Andriani, 16, Nunung, Agung, Heni, Desi, dan Abi. Ini kemudian 3C Bu Endang, Setianingsih, dan Bu Hones. Ya, Bu Hones sama Bu Endang. Ini mahasiswanya 15, tanggal 15 maksudnya, Sekti Hari, Roy Martin ini ya, ini bintang film. Tutik, Hendrik, Dian, Nurmala, Ahmad Kurniawan. 16, tanggal 16, Hermi, Reni, Dinar, Mira, Dwi Widyanarko. Ini sekarang SD 4A. Pak Yuli, ya Pak Camat ini, Pak Yuli sama Bu Nukti. Ibu Nukti bisa gabung enggak itu? Punya siknya enggak itu? Surono, Cahya, Nurma. Nah, ini nanti Pak Yuli sama Bu Nukti ya. Hati-hati tanggal 15 diatur waktunya. Karena Bapak dan Ibu adalah juga ikut di pelepasan wisuda ya. Nurma, Yuniarti, Sri Sudiono, Rahayu. Yang 16 Bayu Haji, Tia, Fasa, Kori, Siti, Sulastri. Kemudian kelas 4B ini Ustadz. Siap. Siap. Sama si Noval. Ya, Pak Noval. Isnaini, Nugraini, sama gitu. Lia, Ruri, Rina. Nah, ini yang Jumat ini. Ulfa, Muhammad, Abdul, Kharisyah, Erni, Budiatun. Nah, itu monggo nanti dikondisikan Ustaz. Monggo dipersilakan ya. Dipersilakan. Kemudian 4C adalah Bu Dr. Anatri sama Mas Al Mutaku. Ya, Pak Bu Dr. Anatri bisa gabung? Bisa, Fahrita, Yasmin, Muhammad Arfan, Nugraha Eka, Ruli Mastingah. Tanggal 16, Arinil, Laila, Nur Hasanah, Muhammad Fahmi, Eni Lestari. Nah, itu ya. Jadi mungkin ada yang belum. Ada satu lagi. Oh, ini dosen ini ya, dosen dan guru pamong. Nah, ini. Dosen dan guru pamong PPL gelombang 1. Ini sudah ada nih. Nah, ini sampaikan SD 1, artinya kelompok 1 ini, kelompok 1. Itu ada Bu Ambar. Ya, ada Bu Fitri, ada Pak Camat, Pak Yuli. Ini gurunya adalah
Suryanto, Ratnawati Triutami, Siti. Lah ini Bu Samsia, Bu Siti. Bu Siti wonten niki kalih Pak Bambang. Siap, Prof. Nah, kemudian yang SD kedua, ini kelompok 2 ya, kelompok 2 ya. Nanti rumahnya di mana enggak tahu ya. Rumahnya di mana nanti ya. Ada Pak Kuswaji, ada Pak Dr. Haryoto, ada Bu Sri Sultani. Nah, nanti rekan gurunya adalah si Wahyu. Wahyu bisa gabung enggak itu? Wahyu Ratna. Bisa ya. Dwi Hati Syukur Lestari. Bu Dwi ada? Siti Hanifah. Bu Dwi Sari aja. Bu Siti Hanifah. Bu Siti Hanifah, wonten? Nanti yang SD 3, Bu Dani, kemudian Ibu Dr. Alif Nur Ana, Ibu Ami, Bu Ami, ya. Gurunya adalah Mahfirotun. Pak Pinggir bisa gabung enggak itu, Pak Pinggir? Assalamualaikum Pak Pinggir. Bahasa Arab ini ya. Bu Kustinah, ya Bu Kus. Ya, siap, Prof. Ya, Bu Kus ya, makasih. Ya, siap. Bergabung nih, Bu Kus. Ya, bergabung, Prof. Siap. Pak Pinggir diatur di persa ya. Ya. Kemudian yang PAUD 1, Bunda Darsina, kemudian Prof Ilham, sama Bu Nur Fauzia. Nah ini gurunya adalah Bu Sri Widayati, Bu Hening Ratnawati, Bu Nur Aini Makmuroh. Ya, Tat. Ya, ini bahasa Inggris adalah Bunda Yeni, PhD. Kemudian sama Bunda Susiati, sama Mas Fitri. Nah, ini ya. Jadi Bu Yeni, Bu Susi, Bu Fitri. Pak Fitri. Ini Pak ya, Prabu. Pak. Ini sama Pak Fitri nanti dengan Bu Sri Tilar. Ya. Nah, ini Bu Yeni nanti dengan Bu Saminah. Calon madu 3 ya. Siap. Ini Bu Susi kok sama Bu Rini? Oh, benar ya? Rimi Fatmawati siapa? Guru apa dosen ini? Aku. Guru Prof, guru Pamong Prof. Ini guru Pamong ya? Guru ini Fatmawati ada? Ya. Oh. Itu dokter ini kok. Dokter ini. Jadi dokter ini dari dosen nanti ya. Oke. Ini bahasa Inggris 2. Bahasa Inggris 2 adalah Bunda Hevi, PhD. Sama Bapak Sigit. Sama Pak Joko Sriono. Pak Joko Sriono bisa gabung enggak itu? Bunda Happy nanti dengan Bu Rita. Bu Rita. Kemudian Pak Sigit dengan Bu Ulfa. Bu Ulfa ada? Bu Ulfa? Assalamualaikum Bu Ulfa. Kemudian Pak Joko dengan Mukamati. Pak Mukamati ada nih harusnya. Pak Ada, Pak. Mukamati? Siap, Pak. Siap Pak Mukamati ya? Iya, insya Allah. Ya, siap. Bu Ulfa ada enggak? Bu Ulfa gabung enggak? Bu Ulfa. Ya, Prof. Saya gabung, Prof. Ya, terima kasih Bu Ulfa. Sama Bu Rita tadi ada ya, Bu Rita ya? Ya, ada, Prof. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya. Ini saya kira ini ya. Jadi nanti akan di-share di grup. Insya Allah Mbak Lina nanti di-share di grup agar supaya jelas semuanya. Gitu Ibu sekalian. Yang terakhir dari rekan-rekan panitia ada tambahan? Ampun, Prof. Cukup ya? Baik. Ibu sekalian, mari pertemuan pada malam hari ini kita akhiri bersama dengan baca Alhamdulillah. Harus kompak, ada yang kita sampaikan, kita rekan buka. Alhamdulillah ya Allah. Hari terakhir jangan terlambat untuk unggah nilai. Oke. Masuk sekali.
Jimlab ya. Saya Jimlab. Yang message semua Amri. Mas Andi Aris. Mas Andi Aris. Mas Andi Aris. Amri mana? Amri mana? Kangen. Amri mana? Amri. Sehat, Ge. Mana Bapak Sidek? Besok tak mampir ke rumah. Ke rumah Amri. Assalamualaikum. Ayo pada takut. Pada data di sini ya.